Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Maria Paulina sebagai pembimbing akademik dari stase keperawatan medikal bedah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaporkan hasil asuhan keperawatan pada Nyonya S dengan CHF dengan gangguan pertukaran gas di ruang Lili RSUD Dr. R. Guteng Taruna di Brata Purbalingga. Perkenalkan, nama saya Indah Sulastri, mahasiswa Proses Stase Keperawatan Medikal Bedah tahun 2020. Yang pertama, pengertian CHF atau sering dikenal dengan gagal jantung, yaitu merupakan keadaan di mana jantung mengalami kegagalan dalam memompa darah untuk mencukupi kebutuhan nutrien dan oksigen sel-sel tubuh secara adekuat sehingga mengakibatkan gangguan pada jantung itu sendiri. Untuk CHF diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama kelas 1, tidak ada batasan aktivitas fisik. Yang kedua kelas 2, terdapat gangguan aktivitas ringan. Kemudian kelas 3, keterbatasan aktivitas fisik yang nyata. Dan kelas 4, tidak dapat melakukan aktivitas fisik apapun tanpa merasa tidak nyaman. Untuk etiologinya, dibedakan juga gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Gagal jantung kiri disebabkan karena gagal jantung sistolik, juga bisa disebabkan karena gagal jantung diastolik. Untuk gagal jantung kanan merupakan ketidakmampuan ventrikel kanan untuk memberikan aliran darah yang cukup sirkulasi paru pada tekanan vena sentral normal. Untuk tanda dan gejalanya, pada gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan dapat dibedakan. Yang khas yaitu terdapat udim pada ekstremitas bawah yang merupakan tanda dan gejala dari gagal jantung kanan. Untuk patofisiologinya, pembebanan jantung berlebihan menyebabkan tubuh melakukan kompensasi, yaitu dilatasi, hipertrofi jantung, terjadi takikardi, dan redistribusi cairan. Kemudian apabila kompensasi sudah dilakukan tapi tetap tidak memenuhi kebutuhan, maka terjadilah gagal jantung. Untuk komplikasi CHF sendiri bisa mengenai pada sistem kardiovaskuler, sistem pencernaan, dan juga sistem pernafasan. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan untuk pasien CHF diantara EKG, uji stres, ekokardiografi, kateterisasi jantung, radiografi dada, elektrolit, oksimetri nadi, analisis gas darah, blood urea nitogen, dan juga pemeriksaan tiroid. Untuk penata laksanaannya dibedakan menjadi penata laksanaan kolaboratif dan penata laksanaan keperawatan. Untuk penata laksanaan keperawatan difokuskan pada pendidikan kesehatan yang menyangkut penyakit, prognosis, obat-obatan, serta pencegahan kekambuhan, mengubah gaya hidup atau kebiasaan yang salah seperti merokok, stres, kerja berat, minuman beralkohol, makanan tinggi lemak, dan juga kolesterol. Untuk aktivitas pada pasien gagal jantung, pada periode akut disarankan untuk bed rest untuk memperbaiki status hemodinamik pasien. Setelah fase akut terlewati, pasien bisa dilatih untuk mempertahankan kekuatan jantungnya dengan latihan fisik sesuai dengan kondisinya. Salah satunya yang bisa dilakukan yaitu home based exercise training atau sering dikenal dengan senam jantung, tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan kebugaran fisik. Akan tetapi di samping memberikan manfaat, latihan fisik dapat juga menjadi pencetus serangan ulang pada pasien CHF. Oleh karena itu, latihan fisik dilakukan apabila pasien sudah benar-benar dalam kondisi yang stabil, tidak bisa dilakukan apabila pasien masih dirawat di rumah sakit. Untuk pengkajian keperawatannya, pengkajian dilakukan tanggal 21 Desember 2020. Identitas pasien, nama Nyonya S, umur 64 tahun, jenis kelamin perempuan, suku bangsa Jawa, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, status pernikahan menikah, alamat Desa Timbang, RT 1 RW 1, tanggal masuk rumah sakit tanggal 20 Desember 2020, dengan diagnosa medis CHF.
Status kesehatan saat ini untuk keluhan utamanya pasien mengeluh sesak nafas. Pada saat pengkajian, pasien mengatakan sudah 1 minggu sesak nafas terutama bila beraktivitas. Nyeri pada ulu hati seperti diremas-remas, mual, perut terasa panas, badan terasa lemas. Kedua tungkai juga terlihat bengkak. Untuk riwayat kesehatan dahulu, pasien mengatakan mempunyai riwayat penyakit kronis yaitu DM dan hipertensi kurang lebih sudah diidap selama 15 tahun. Terakhir pasien masuk rumah sakit yaitu bulan Maret tahun 2020 dengan kasus yang sama, riwayat penyakit keluarga juga hipertensi. Untuk penilaian aktivitas, mandi, berpakaian, mobilisasi, pasien mendapatkan skor 3 yaitu dibantu orang lain, dalam ini adalah keluarganya yang menungguinya. Untuk pemeriksaan fisik, keadaan umum kesadaran pasien komos mentis. Suhunya 36,3 derajat Celcius, nadinya 144 kali per menit, tensi darah 110 per 87 mm Hg, respirasinya 26 kali per menit, saturasi 92%, dengan tinggi badan pasien 150 cm, berat badannya 50 kg. Untuk hasil penunjang, laboratorium dilakukan tes darah rutin, kemudian tes elektrolit. Pasien juga dilakukan cek CKMB dengan hasil normal, gula darah dicek dengan hasil 220,6, lebih tinggi dari normal. Kemudian untuk fungsi ginjalnya ureum 62,0, lebih tinggi sedikit, kreatinin 1,34, lebih tinggi juga, asam urat tinggi 8,9. Hasil rapid test non-reaktif, hasil EKG atrial fibrillation with rapid ventricular response. Untuk hasil ronsen thorax menunjukkan kardiomegali, corak bronkus paru kasar, suspek bronkitis kronis. Terapi pengobatan dapat dilihat, nutrisi dapat jantung, DM, hipertensi 1800 kalori, infus asring 20 tetes per menit, injeksinya ranitidin, ondansetron, per os-nya digoxin, CPG mini aspi, allopurinol, glimepirid, OBH sirup, kandesartan, dan nitograf. Untuk analisis data yang pertama yaitu DS, pasien mengatakan nafas terasa sesak, pusing, susah tidur. Untuk DO-nya, KU-nya cukup, infus asring 20 tetes per menit, tensinya 110 per 87 mm Hg, nadi 144 kali per menit, suhu 36,3, respirasi 26 kali per menit, saturasinya 94%. Pasien tampak gelisah, terpasang oksigen 2-4 liter, hasil ronsen terlampir. Masalah yaitu gangguan pertukaran gas D0003, etiologinya perubahan membran alveolus kapiler. Untuk analisis data yang kedua, DS-nya pasien mengatakan merasa cepat lelah apabila beraktivitas, nafas sesak, aktivitas harus dibantu, kaki terasa agak lemas. DO-nya, KU-nya cukup, infus asring 20 tetes per menit, pasien aktivitas harus dibantu, pasien tampak bed rest, kekuatan ekstremitas bawah agak lemah, hasil EKG-nya terlampir, dengan masalahnya intoleransi aktivitas, D0086, etiologinya ketidakseimbangan antara suplai dengan kebutuhan oksigen. Untuk analisis data yang ketiga, DS-nya pasien mengatakan nafas terasa sesak kaki pada kedua tungkai udim, mual, perut terasa sebah, kemudian agak membesar, DO-nya KU cukup, infus asring 20 tetes per menit, pasien tampak lemah, kedua tungkai kaki udim, PAK sedikit, makan minum sedikit, perut terlihat agak membesar, PAK kurang lancar. Problemnya kelebihan volume cairan D0022, etiologinya kelebihan asupan natrium. Diagnosanya urutannya dapat dilihat. Yang pertama yaitu gangguan pertumbuhan gas, yang kedua kelebihan volume cairan, dan yang ketiga adalah intoleransi aktivitas. Untuk intervensinya yang pertama, diagnosa pertama, tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka gangguan pertukaran gas dapat menurun dengan kriteria hasil pertukaran gas. Pertukaran gas meningkat, indikatornya pusing menurun, gelisah menurun, pola nafas membaik, takikardi membaik dengan dilakukan intervensi pemantauan respirasi dan juga terapi oksigen.
Kemudian untuk diagnosa yang kedua, tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka kelebihan volume cairan dapat menurun dengan kriteria keseimbangan cairan meningkat indikatornya, haluan urin meningkat, asupan cairan meningkat, tekanan darah membaik, denyut nadi membaik, berat badan eh, membaik, kemudian udim turun, asites juga turun. Dilakukan intervensi yaitu manajemen hipervolemia dan juga pemantauan cairan. Yang ketiga yaitu intoleransi aktivitas. Tujuan keperawatannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka aktivitas dapat meningkat dengan kriteria hasil, toleransi aktivitas, frekuensi nadi membaik, saturasi membaik, kemudian beraktivitas meningkat, kekuatan tubuh meningkat, frekuensi nafas membaik. Kemudian untuk keluhan lelah menurun, sesak saat beraktivitas menurun, perasaan lemah juga menurun. Dilakukan intervensi manajemen energi. Saya langsung kepada implementasi yang dilakukan tanggal 22 Desember 2020 hari Selasa. Yang pertama, diagnosa pertama. Subjektifnya pasien mengatakan infus nafas masih sesak, tapi sudah berkurang, masih susah tidur. Objektifnya KU-nya cukup, infus asring 20 tetes per menit, tensi 132 per 85 meter Hg, suhunya 36,4, nadi 87, respirasi 22, saturasi 94, masih terpasang oksigen. Pasien tampak lebih tenang. Asesmennya masalah gangguan pertukaran gas menurun. Plannya lanjutkan intervensi. Diagnosa kedua, subjektif, pasien mengatakan nafas masih sesak, kedua pergelangan kaki masih udim, mual berkurang, perut sebah berkurang. Objektifnya KU cukup, infus asring 20 tetes per menit. Pasien tampak lebih rileks, kedua pergelangan kaki masih udim, PAK-nya lancar, asesmennya kelebihan volume cairan menurun, lainnya pertahankan intervensi. Untuk diagnosa yang ketiga, subjektifnya pasien mengatakan aktivitas masih belum bisa mandiri, objektifnya KU cukup, infus asring, pasien tampak masih bed rest, makan minum habis baru setengah porsi, masih terlihat lemas, ekstremitas bawah masih terutama pada ekstremitas bawah. Asesmen masalah intoleransi aktivitas, plannya pertahankan intervensi. Kemudian untuk evaluasi hari Rabu, tanggal 23 bulan 12, diagnosa yang pertama, subjektif. Pasien mengatakan nafas sudah banyak berkurang sesaknya, sudah enakan tidurnya. Tensi 128 per 90, suhunya 36, nadi 75, respirasi 20, saturasi 98%. O2 sudah up, pasien tampak rileks. Asesmennya masalah gangguan pertukaran gas menurun, hentikan intervensi. Diagnosa 2, subjektifnya pasien mengatakan sudah berkurang sesak nafasnya, udim kaki juga sudah tidak terlihat. Objektifnya KU cukup, infus asring 20 tetes per menit, pasien tampak sudah tidak sesak nafas, kedua pergelangan kaki juga sudah tidak udim. Kemudian asesmen masalah kelebihan volume cairan menurun, plannya hentikan intervensi. Diagnosa yang ketiga, pasien mengatakan aktivitas sudah bisa mandiri, badan lebih segar. Objektifnya KU-nya cukup, infus asing 20 tetes per menit, pasien makan sendiri habis satu porsi, pasien terlihat lebih bertenaga, pasien sering beraktivitas duduk. Kelemahan pada ekstremitas bawah juga sudah berkurang. Asesmennya pasien masalah intoleransi aktivitas menurun, plannya hentikan intervensi. Begitu laporan asuhan keperawatan yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.